Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam terutama Mas Hartanto selaku narasumber di webinar kali ini. Sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Mas Hartanto bisa berguna bagi semua yang hadir di sini dan juga yang nanti akan nonton melalui media online Impaktif di YouTube ataupun di media lainnya nanti. Kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai ada enaknya sih biar kenal dulu sama Mas Hartanto. Boleh sekalian Mas kenalan dulu sama teman-teman karena kalau saya udah sering kenalan sih di semua Beda webinar. ya? Silakan Mas. Oke. Oke. Apa langsung ini aja ya di slide-nya ada Boleh perkenalan juga sekalian nggak sih? sekalian di slide aja kalau gitu. Oke. Aman-aman. Jadi saya preset ya, bentar ya. Mm-mm. Kelihatan? Kelihatan kelihatan Mas. Oke. Oke, sip sip kelihatan. Oke, saya mulai ya. Oke. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya ingin sharing tentang manajemen keuangan. Gaji kecil, mimpi besar. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya. Nama saya Hartanto. Saya ini cukup beruntung karena setelah lulus SMA saya bisa dapat beasiswa dan dapat kerja di Amerika. Dari situ itu membuka mata saya dan saya dapat banyak sekali ilmu di sana. Tapi sayangnya setelah itu saya diajak seorang teman bisnis, saya pulang Indonesia, terus ditipu. Jadi gaji saya dari Amerika itu habis semua gara-gara ini. Terus itu yang menyebabkan tahun 2006 saya terpaksa mendirikan sebuah jasa pembuatan software Sinarsoft. Nah, dari situ kita pelan-pelan membantu banyak bisnis maju dengan software dan data. Tapi yang paling penting, selama membantu para pengusaha ini, saya tuh juga belajar banyak dari mereka. Nah, itulah yang menyebabkan saya berani coba investasi. Jadi tahun 2012 saya mulai investasi di reksadana dan tahun 2018 saya investasi di saham. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ini saya mulai bisnis kan tahun 2006 dan tahun 2012 saya baru bisa investasi, itu pun cuma di reksadana. Tahun 2018 baru bisa investasi di saham. Ya. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Pertama kita bahas dulu gimana sih cara mencapai financial freedom itu. Basically ada 3 langkah. Pertama kita harus perbesar cash flow kita dulu, jadi perbesar uang kita dulu. Nanti kedua kita punya proteksi setelah cash flow kita cukup. Lalu langkah ketiga baru investasi, jangan dibalik. Oke, cash flow. Gimana kita memperbesar cash flow? Yang pertama, tentunya kita harus catat semua pemasukan dan pengeluaran kita. Ini ya catat bisa di kertas lah atau bisa pakai app. Sekarang kan banyak yang free juga ya. Tapi semuanya kita catat ya. Pemasukan pengeluaran, bahkan mau parkir, beli es krim apa yang uang kecil-kecil pun kita catat semua. Karena tujuan kita itu menaikkan income kita dan menurunkan expense pengeluaran kita. Jadi kalau kita punya catatan gini, kita bisa analisa. Nanti, oh ternyata bulan ini saya beli es krimnya kok banyak banget ya, atau beli bajunya, atau ngafe-ngafenya kok banyak banget ya, kayaknya bisa dikurangin nih. Nah, dari situ kita pelan-pelan ngurangin pengeluaran kita, ngeluarin expense kita. Jadi kita punya cash flow lebih. Nanti untuk naikkan income ada slide khusus kok, karena agak panjang ya. Tujuan kita di sini untuk menyiapkan dana darurat 6-12 bulan gaji. Jadi kalau semisal ada apa-apa, misalnya ya jangan sampai ya, misalnya kita dipecat dari pekerjaan, kita nggak ada penghasilan, itu kita selama 6-12 bulan itu nggak terganggu.
Jadi pikiran kita tenang, kita masih bisa ngelakuin ini itu. Itu tujuan memperbesar cash flow kita. Kita punya dana darurat 6 sampai 12 bulan. Nah, aturannya secara umum sih pemasukan kita itu cara membaginya untuk kebutuhan kalau bisa maksimum 50% aja separuhnya. Untuk keinginan kalau bisa maksimum 20% dan sisanya dimasukkan ke tabungan. Ya, tabungan ini bisa 20 sampai 80%. Tentunya ini subjektif ya. Kalau gaji kita baru 2 juta ya sepertinya susah lah mau 50% untuk kebutuhan. Tapi ya ini tujuan kita, kita mau naikkan income dan turunkan expense kita agar hal ini tercapai. Oke, sekarang kita bahas satu-satu tentang kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Kebutuhan itu definisinya ya intinya kita nggak bisa hidup tanpa ini. Jadi seperti makan. Tapi harus diingat, makan dan makan enak itu dua hal yang berbeda ya. Jadi goals kita untuk kebutuhan pun kalau bisa kita keluarkan sekecil mungkin. Ya makan nggak usah terlalu enak, yang penting ya gizinya cukup, nggak terlalu mahal, itu sudah bagus. Tapi ya jangan kita mau murah terus makan Indomie tiap hari ya nanti gizi kita nggak cukup, kita kerja nggak optimal juga nggak bagus juga. Dan ini kita usahakan maksimum 50%, jadi maksimum setengahnya. Kalau gaji kita misal 8 juta ya kalau bisa maksimum 4 juta untuk kebutuhan kita. Dan saya ada tips tentang makan hemat. Jadi dulu waktu awal-awal saya usaha, ini kan ceritanya belum ada uang nih. Itu kita bisa cari loh tempat-tempat makan yang ngirit. Dulu itu dekat tempat saya ada namanya Dikos. Saya yakin teman-teman di sini tahu lah. Nah, Dikos ini kan sering keluarin promo aneh-aneh ya. Salah satu promo yang paling berkesan buat saya itu mereka pernah ada promo beli satu lauk itu bisa nambah 1.000 dapat nasi sepuasnya tambah Rp100 dapat teh sepuasnya. Jadi saya setiap hari itu ke Dikos pesen tauge ikan asin cuma bayar 7.000 kalau nggak salah. Terus tambah 1.000 dapat nasi sepuasnya, 100 teh sepuasnya. Jadi saya nambah nasi itu bisa 3 sampai 5 kali Berarti sekali udah kenal makan. ya, udah kenal sama pegawai The Cost ya Mas. Dan lagian itu kan promo mereka ya, kita kan nggak nyuri, nggak apa, jadi ya menurut saya sih sah-sah aja. Jadi sehari itu uang makan saya cuma 8.000 itu kenyang makan bisa makan di restoran. Ya ini tips kiri kiri berkelas ya begini, bisa makan di restoran ya. Tapi akhirnya ya resto itu tutup ya, mungkin gara-gara saya juga sih, tapi ya ya udahlah. Terus setelah itu ada lagi, itu kan setelah itu zaman startup bakar-bakar duit nih. Jadi saya sering banget tuh pesen makan di GoFood, GrabFood tuh kadang gratis, kadang cuma 5.000, 10.000 dan itu makanannya enak-enak, dapat mentai, dapat ini, itu makan kenyang, enak, dan murah banget. Nah, apalagi zaman sekarang kan banyak ya promo-promo seperti itu, ada deal Java, Ayo Makan, apa, kita gunakanlah seperti itu. Nggak usah gengsi sama teman-teman lah, apalagi kalau, budget kita belum banyak ya. Kita mau gengsi ya buat apa, nanti ya uang kita nggak bertambah ya nggak ada manfaatnya buat kita. Jadi ya mungkin itu teman-teman bisa manfaatkan promo-promo seperti itu, untuk minimize kebutuhannya. Kedua, keinginan. Keinginan tuh ya intinya kita mau beli apalah, seperti baju bagus, makan enak, liburan, dan lain-lain. Nah ini kalau menurut saya sih, kalau bisa nggak usah dulu lah, apalagi di awal-awal. Ya kita belum punya cash flow yang cukup ya kalau bisa nggak usah dulu. Ya cuma memang saya ngerti kalau di zaman saya itu sosial media belum terlalu gimana-gimana ya. Kalau sekarang kita lihat sosial media kan, oh ngiri, pengen begini, pengen begitu ya. Kalau kalau nggak bisa ngontrol itu ya dimatikan dulu aja, jangan lihat sosmed dulu aja atau jangan di-follow lah, yang flexing-flexing seperti itu. Nah ini kalau, teman-teman mau self reward saya ada tips sih. Saya tahun 2015 itu baru pertama kalinya saya self reward yang beneran ya. Jadi bukan cuma makan enak apa itu ya kadang-kadang kita harus lah kalau enggak kan kita stres ya. Ya teman bayangin, saya buka bisnis tuh tahun 2006, baru self reward tuh tahun 2015.
Ya 9 tahun kerja baru ada self reward-nya. Ya kalau zaman sekarang mungkin lebih susah, tapi ya Anda bisa usahakan. Pertama kali saya self reward tuh begini, jadi saya tentuin, misalnya tahun ini kalau saya bisa mencapai proyek sekian M, saya boleh punya budget untuk beli keinginan saya. Waktu itu saya lagi pengen banget beli action figure dari Jepang. Masih senang-senangnya anime nih zamannya. Gundam. Bukan. Kenapa, Mas? Gundam, Gundam. Enggak, itu figur apa Figma, SHF Figma gitu kalau tahu sih. Hmm, Jadi merek dari Jepang itu lumayan mahal, hampir sejutaan harganya. iya, iya. Dan waktu itu kan saya sudah married, jadi ya intinya pengen beli, jadi ngomong sama istri saya dulu, loh kalau kalau aku bisa dapetin segini aku boleh ya beli. Jadi aku dapetin berapa M, boleh ya sekian puluh juta tak beliin figur ya. Akhirnya ya dia setuju, kalau dapat segitu ya enggak apa-apa. Nah itu malah jadi motivasi saya, akhirnya target itu tercapai. Nah kalau teman-teman bisa begitu self reward-nya untuk motivasi kerja ya enggak apa-apa, tapi ya jangan ngawur, menambah penghasilannya nambah 5 juta terus saya reward-nya 10 juta kan ya malah boncos, ya harus ada hitungannya lah. Kalau bisa ya di bawah 10%, di bawah 5% lebih bagus lagi. Jadi soalnya kebanyakan anak sekarang ini kan self reward-nya untuk ngilangin stres, bukan untuk motivasi. Jadi stres terus ngasih reward sendiri, nanti nggak stres mulai kerja lagi, stres lagi lah. Ya Benar. kita harus bisa manage stres kita. Self reward ini untuk memacu kita kerja lebih bagus. Jadi kalau saya bisa mencapai ini, ya kan kita naik level, kita bisa naik level ya bolehlah kita self reward. Bukan kita turun jedok terus dikasih self reward biar balik ke asal nanti turun lagi balik lah kan kita nggak naik-naik kalau caranya begitu ya. Oke, terus ketiga tabungan. Ya tentunya dengan memperkecil dua tadi kebutuhan dan keinginan kita berharap tabungan kita bisa sebesar mungkin. Ya, kenapa harus sebesar mungkin ya? Karena semakin besar, semakin cepat kita bisa menuju ke langkah selanjutnya. Tabungan ini bisa Anda tempatkan di tabungan di bank, deposito di bank, atau reksadana pasar uang. Saya sih lebih prefer reksadana pasar uang ya, karena ini return-nya mirip-mirip, bahkan di atas deposito, tapi bisa cair anytime. Hmm. Ini Anda terus lakukan sampai punya tadi dana cadangan 6 sampai 12 bulan gaji tadi. Ya ini ada tipsnya kalau nggak bisa menabung, Anda sisihkan dulu di awal. Jadi setelah terima gaji mungkin 20% langsung ditaruh tabungan dulu. Jadi Anda memaksa diri Anda hidup dengan 80% penghasilan ini. Tapi ya yang make sense ya hitungannya ya. Kalau mau lebih ketat lagi ya masukkan deposito. Deposito kan kita harus hold ya misal sebulan atau 3 bulan ya dimasukkan sini kan lebih susah Anda kalau mau narik. Jadi tipsnya seperti itu, di awal Anda tabung dulu, baru spend sisanya. Bukan di spend dulu baru ditabung. Oke, ini mungkin slide paling penting di presentasi ini, cara kita naikkan income, naikkan pendapatan kita. Gimana caranya? Pertama saya mau kasih tahu game changer kita itu di sini, dinaikkan income, bukan di investasi. Karena banyak sekarang di sosial media influencer yang ngomong, "Wah, investasi itu bisa cepet kaya, cepet kaya." Enggak, Anda kalau mau financial freedom itu harus naikkan income dulu. Ya mungkin mereka income-nya sudah besar makanya bilang begitu ya, kalau misalnya kondisi kita belum di situ ya jangan investasi dulu, malah bisa boncos. Nanti saya jelaskan di akhir kenapa. Kalau kita cuma punya 50.000, 100.000 investasi ya agak susah kita tiba-tiba mau jadi kaya ya susah ya. Jadi kita naikkan income dulu. Cara naikkan income itu ya ada dua, kita bisa perbesar income kita atau perbanyak. Kalau perbesar ya kita fokus di satu bidang, kita jadi yang terbaik di bidang itu. Nah, nanti kita bisa berikan value yang besar ke orang lain ya tentunya orang akan membayar kita lebih tinggi. Kita kalau kerja pun kalau perusahaannya benar pasti kita nanti naik pangkat, naik gaji, jadi manajer, bahkan sampai jadi direktur bisa. Kalau perusahaannya nggak benar pun, pasti ada perusahaan bagus yang ngelirik kalau kita terbaik di bidang itu. Ini sama juga kalau kita berbisnis juga, kalau kita bisa deliver value yang tinggi tentunya
orang akan berani bayar kita lebih tinggi juga. Nah, biasa yang, tipe-tipe seperti ini sih lebih ke introvert ya, saya juga tipe seperti ini, jadi makanya saya buat software dari 2006 nggak ganti-ganti sampai sekarang. Atau bisa juga kita perbanyak sumber income-nya. Jadi misalnya kita kerja, selain gaji, nah nanti kita pulang bisa jualan online lah, bisa buat konten lah, dan lain-lain. Sekarang kan banyak sekali ya anak-anak muda, pasti lebih ngerti lah dari saya. Banyak sekali cara untuk make money zaman sekarang. Jadi diperbanyak sumbernya. Terus kita juga perlu hindari FOMO lah, gengsi, ikut-ikutan sosmed, ada si A beli tas bagus, wah kita pengen, kita beli, terus beli apa itu Labubu itu buat apa gitu, mahal-mahal ya kalau kita sudah kaya, tajir melintir ya nggak apa-apa lah beli gituan, kalau makan aja susah beli Labubu itu ya buat apa gitu loh. Benar lagi ini. Iya, ya itu saya kadang lihat ya, ya aneh gitulah. Terus sekarang tuh ya hati-hati di sosial media, banyak influencer ngomong, "Wah saya beli kripto langsung kaya, wah kita harus niru Elon Musk," gini gitu lah. Sekarang kita pikirkan ya, orang yang misalnya beli kripto langsung kaya itu mungkin hanya satu dari 50 juta orang yang ikut. Orang yang bisa jadi Elon Musk ya, Elon Musk itu kan cuma satu ya, 1/8 miliar penduduk dunia. Nah, kita nggak akan bisa meniru itu, karena kan banyak faktor ya, ada kondisi ekonomi awalnya, orang tuanya, pengetahuan mereka, dan juga ada luck, keberuntungan yang faktor keberuntungan yang cukup besar. Nah, kalau perbandingannya sampai 1 banding jutaan gini, itu berarti ada faktor keberuntungan yang besar. Nah, sedangkan luck itu cannot be replicated. Jadi luck itu nggak bisa kita tiru, keberuntungan nggak bisa kita tiru. Kalau misalnya ada orang, jual kelas investasi nih, oh cara cara yang benar investasi saham. Terus orang dari 1.000 orang yang ikut, 700 berhasil naikkan return mereka. Berarti itu metodenya bagus, bisa kita tiru, karena perbandingannya 7/10 masuk akal. 6/10, 5/10 pun masih ada metode yang bisa kita tiru lah. Kalau perbandingannya 1 banding sekian juta, itu berarti keberuntungan ya, kita nggak bisa niru. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Kan banyak juga nih kelas yang, wah sudah berapa juta orang mengikuti kelas kita, tapi testimoninya ya wis orang-orang itu aja, 5 10 orang lah, dari 10 juta orang cuma 10 yang sukses, itu kan ya berarti keberuntungan gitu loh ya. Ya jangan, kita kalau mau ngikutin orang ya harus mikir juga, ya nggak apa-apa kita upgrade ilmu dengan ikut kelas, tapi ya harus kita saring, itu bener nggak sih? Ada nggak orang, berapa orang yang menerapkan itu sukses tuh perbandingannya berapa? Jadi yang kita tiru metodenya, jangan kita mau niru keberuntungan mereka. Nah ini mindset-nya yang paling gampang kita tanamkan mindset, nggak ada cara instan untuk cepat kaya. Kalau Anda sudah bisa, tanamkan mindset ini, ya mungkin ada satu 2 kesempatan yang terlewatkan, tapi Anda terhindar dari ribuan penipuan. Jadi biasanya orang tuh uangnya habis karena di-spend untuk janji cepet kaya ini di zaman sekarang. Lihat influencer flexing-flexing, wah pengen, oh saya bisa dapatkan berapa miliar dalam 2 bulan, beli kelasnya malah habis duit kita, nggak jadi kaya kita. Nah nanti kalau sudah diterapkan ini semua, income kita sudah naik ya, gaya hidupnya juga jangan ikutan naik, gaya hidupnya tetap dulu, paling enggak sampai kita bisa investasi nanti. Oke, langkah kedua setelah kita punya tadi dana darurat 6-12 bulan, kita mulai pikirin proteksi. Ya, proteksi ini tentunya berbeda sih tiap orang ya, tapi aturan secara umumnya 20% setelah kita punya tabungan tadi, dari tabungan yang kita punya tadi dialokasikan untuk proteksi. Proteksi ini asuransi lah ya. Jadi kalau ada apa-apa uang kita nggak habis di situ. Ini terutama harus untuk orang-orang yang nggak punya self control. Jadi kalau, terima uang langsung habis habis habis, ya daripada dihabisin kita beliin asuransi aja. Atau kalau tubuhnya lemah, sering sakit-sakit, apa itu ya lebih baik asuransi aja daripada uang kita habis. Tapi kalau ini menurut saya personally ya, ini sih sebetulnya optional, kita sendiri yang paling tahu. Karena setelah nanganin pengusaha gitu banyak, ternyata cukup banyak
pengusaha sukses, konglomerat-konglomerat ini yang nggak punya asuransi juga. Alasannya kenapa? Ya saya sering dikasih perhitungan, "Loh, ini loh daripada saya beliin asuransi, uang segini saya buat bisnis, saya investasikan, kalau misalnya saya sakit pun saya bayar, masih ada sisa." Jadi ya ini tergantung ya, kalau kita punya pengelolaan keuangan sebagus mereka ya mungkin jauh lebih worth it kita buat bisnis. Tapi kalau memang enggak, terus self control kita nggak bagus, tubuh kita lemah dan lain-lain ya, sebaiknya kita beli proteksi ini. Nah, nanti kalau sudah ada dana darurat, kita mungkin sudah ada proteksi, barulah mulai investasi. Perlu diingat, investasi ini bukan cara jadi cepat kaya ya. Karena di internet sekarang seliweran ya ini investasi, oh kita investasi cepat kaya cepat kaya. Kan ada yang, wah sepertinya keren, "Oh cacing cacing, naga naga." Padahal yang ngikutin 99%, 99,99% jadi cacing. Baik. Iya, cuma kan yang jadi cacing nih ya nggak pernah speak up kan, ya kan malu masa, saya gagal digembar-gemborkan. Nah, yang ngomong beginian tuh ya satu 2 3 orang, tapi ya orang itu-itu aja yang ngomong ya kita jadinya punya bias, "Wah kalau investasi itu bisa cepat sekali kaya ya." Jadi akhirnya ikut-ikutan ya, akhirnya kebanyakan majority jadi cacing malah habis uang kita gitu loh. Apalagi kalau kita nggak punya dana cadangan ya udah mati, nggak punya duit akhirnya ya itu, jadi judi online, pinjol, jadi merajalela karena ya gimana uangnya nggak ada lagi sudah. Jadi janganlah ngikutin beginian. Nah kalau investasi nanti itu gunakan uang dingin ya teman-teman ya. Jadi uang dingin tuh bukan uangnya Anda masukin kulkas tuh sudah dingin diinvestasikan, bukan gitu ya. Jadi uang dingin itu pengertiannya uang yang benar-benar nggak kepake. Jadi kalaupun uang itu misalnya hilang, ya hidup kita nggak terganggu sama sekali gitu loh. Jadi pakai uang dingin itu. Anda bisa investasi itu di banyak ya instrumennya ya. Seperti tadi deposito atau reksadana pasar uang. Jadi kalau deposito itu Anda langsung ke bank, kalau reksadana pasar uang itu Anda ke aset manajemen, jadi nanti uangnya dikasih mereka, mereka yang mainkan di deposito dan lain-lain. Kalau saya sih lebih suka reksadana pasar uang karena, return-nya cenderung lebih tinggi dari deposito dan tadi bisa ditarik kapan saja. Paling 1 2 hari kerja sudah masuk rekening kita. Kalau deposito kan di-lock 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ya. Kalau ini anytime bisa cair. Cuma sebetulnya ya deposito RDPU ini nggak bisa dibilang investasi sih karena kan, return-nya juga lumayan rendah ya. Jadi kalah lah kalau dengan inflasi. Kalau Anda cuma mau nilai uang nggak berkurang, itu bisa di emas. Investasi di emas. Nah, kalau emas ini secara historis ngikuti inflasi. Ya memang berapa tahun ini emas gila-gilaan naiknya ya karena kondisinya nggak stabil semua. Kalau nggak stabil tuh orang memang cenderung beli ke emas karena safe haven. Cuma secara historis tuh ngikuti inflasi. Jadi misal kita bisa beli Fortuner hari ini, cuma kita belikan emas. Nanti 10 tahun lagi emasnya kita jual, kita tetap dapat Fortuner. Nah, cuma kalau sekarang 500 juta kita taruh bawah bantal atau kita tabung deh di bank. Nanti 10 tahun lagi kita nggak dapat Fortuner lagi, kita mungkin dapat cuma Xenia atau Mobilio atau apalah mobil yang lebih murah lah intinya. Saya kurang ngerti mobil soalnya. Di inflasi gitu, intinya nilai uang kita berkurang. Nah, ini kenapa kita perlu investasi, ya biar nilai uang kita nggak berkurang, paling nggak ngimbangi investasi tetap atau kalau bisa ya lebih dari nilai inflasi itu. Nah, ketiga kita juga bisa beli obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Jadi sama kayak deposito tadi ya, kalau obligasi kita langsung beli ORI, FR, Suku itu ke pemerintah atau ada bond-bond corporate juga bisa kita beli. Kalau reksadana itu kita ke aset manajemen, ya mereka yang mengelola, jadi kita titipkan uang ke mereka, nanti mereka yang beliin obligasi-obligasi. Jadi ini terserah preference teman-teman aja. Ini return-nya di atas biasanya sih di atas deposito, di atas emas juga. Selanjutnya bisa ke reksadana saham atau campuran. Ini juga sama, jadi kita titipkan uang ke aset manajemen, mereka mainin entah di saham mana.
Ini sebetulnya sih dulu return-nya cukup bagus ya, dan untuk pemula seharusnya cukup bagus. Terus terang saya mendapatkan, tambahan nilai aset cukup banyak juga dari reksadana saham ini. Tapi 5 tahun terakhir ini terus terang jelek sekali performa semua reksadana saham dan campuran tuh jelek. Saya beli saham Cap Cipcup aja jauh lebih tinggi return-nya daripada reksadana, nggak ngerti kenapa ini. Padahal ini kan harusnya ahli-ahli ya, mereka ada analis-analis kok. Performanya jelek sekali, saya kurang ngerti kenapa ini. Jadi saya nggak berapa tahun terakhir nggak terlalu beli reksadana saham lagi. Terus selanjutnya kalau, memang sudah ngerti dan lain-lain bisa mulai investasi di saham. Saham ini ya surat berharga, kita tahulah, jadi kita seperti beli kepemilikan sebagian perusahaan tersebut walaupun kecil. Nah, performa saham berapa tahun terakhir ini terus terang juga jelek, kecuali saham gorengan-gorengan ya. Jelek tapi, eee, sekarang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang laporan keuangannya nggak ada masalah, bahkan bertumbuh, tapi harganya turun terus, jadi murah sekali. Kalau teman-teman, sudah punya dana darurat dan lain-lain tadi, sebetulnya ini saat yang tepat untuk investasi di saham. Tapi ya pastiin ngerti dulu ya, jangan cuma ikut-ikutan, apalagi influencer-influencer itu bahaya. Pastikan ngerti sendiri, jadi Anda yang memutuskan sendiri. Kalau memang belum ngerti, mau belajar sebetulnya di internet sekarang sudah banyak sekali yang mau ngajari. Terus kalau mau coba coba experience sendiri tapi masih takut juga bisa coba kecil-kecil di reksadana saham. Nanti teman-teman minta aja ke marketingnya, ke RM-nya, "Pak, saya kalau ada berita apa-apa atau ada info apa tolong di WA, tolong di-broadcast." Nanti mereka bisa broadcast, kita sambil belajar. Oh, ini ada apa, di Amerika ada apa, nanti efeknya ke saham apa, ke obligasi apa ya, kita sambil ngalami, sambil sambil belajar. Soalnya kadang kalau kita belajar doang, uang kita nggak nyemplung tuh males lah ya. Tapi kalau kita sudah nyemplung kan kita tahu, waduh, oh gini, oh kalau gini tuh obligasiku turun, kalau gini tuh sahamku naik dan lain-lain. Nah, kita bisa juga mulai belajar dari situ. Terus bisa juga invest di kripto, ya tapi ini benar-benar high risk, high return ya. Saya personally sih saya nggak main, tapi ya banyak teman-teman yang main, ya ada yang profit, ada yang boncos juga. Jadi ya hati-hati kalau di kripto ini Anda harus ngerti sendiri, jangan cuma ikut-ikutan. Nanti kalau sudah uangnya banyak, sudah investasi di sini, sudah bingung, sudah sini sudah max semua, Anda bisa investasi di bisnis. Jadi langsung ke bisnisnya orang, mungkin teman Anda atau kenalan Anda punya ide yang bagus, tapi uangnya nggak cukup, bisa Anda invest. Ini return-nya seharusnya jauh lebih besar dari saham, tapi resikonya juga ya. Saya pertama kali invest di bisnis orang itu 3 investasi pertama saya, 2 kena tipu. Jadi ya 2 ini hilang, cuma satu yang berhasil, yang masih jalan sampai sekarang. Jadi ya hati-hati, ya memang di Indonesia kan gitu ya, banyak orang nipu nih. Kita lihat orangnya yang bener lah. Tapi ya nyoba-nyoba, ya ini tipsnya. Jadi kalau kita investasi itu yang penting kita bisa tidur tenang. Jadi kalau Anda misal beli saham 10 juta, terus Anda liatin terus, waduh turun apa naik ya, sampai kerjaan Anda tinggal-tinggal, sampai tidur kebawa mimpi, ya itu berarti terlalu besar. Anda harus kurangi. Kalaupun pertama misalnya cuma invest 100 ribu baru tenang, ya enggak apa-apa, Anda invest 100 ribu dulu, itu nanti akan melatih mental. Oh, 100 ribu kita kan sudah ngalami, oh ini rugi, ini untung, kita terlatih nanti bisa naik jadi 1 juta, 10 juta, 100 juta, akhirnya kita bisa tidur tenang. Ya ini memang harus ya seperti latihan ya lah ya. Kita kalau nggak pernah ya pasti takut-takut. Saya pertama investasi saham tuh kayaknya 5 juta, nggak sampai 10 juta lah. Nggak sampai 10 juta itu pun saya liatin terus saya mikir-mikir, "Waduh kok malah nggak kerja ya saya ya?" Wis, pertama saya investasi cuma 2 juta, akhirnya tenang ya kalau 2 juta hilang ya sudahlah. Saya tidurnya tenang apa, ya lama-lama juga nambah-nambah, itu memang mental kita harus dilatih lah. Jadi indikatornya ini kalau kita investasi bisa tidur tenang, hilang pun tidur kita tetap tenang, ya enggak apa-apa. Kita ya itu berarti jumlah yang tepat buat kita itu ya segitu. Nanti pelan-pelan akan bertambah kok. Oke, jadi kesimpulannya di sini kalau ingin mencapai financial freedom
Itu mulailah dengan, menambah cash flow dulu. Kita harus punya dana darurat 6 sampai 12 bulan dulu. Kalau sudah langkah keduanya kita punya proteksi, baru langkah ketiga kita punya investasi. Jangan dibalik ya, sekali lagi saya bilang. Kenapa nggak bisa dibalik? Sekarang gini, kalau Anda investasi beli saham, misalnya 10 juta Anda belikan saham, itu Anda nggak punya dana cadangan nih, semuanya Anda beliin saham. Terus tiba-tiba ya ada kejadian nggak terduga, keluarga sakit lah, apalah, kita perlu Eee, biaya ke situ kan, uang kita nggak ada, terpaksa sahamnya kita cairkan. Lah waktu itu misalnya sahamnya lagi turun 35%, kita cairkan lah malah habis kan uang kita. Ya inilah tujuan kita harus punya cash flow dulu, kita harus punya dana darurat dulu, baru kita investasi. Jangan dibalik-balik, kalau Anda investasi dulu bisa malah boncos, dan Anda nggak akan bisa tenang karena uang Anda semua di sini gitu loh. Itulah tujuannya harus punya dana cadangan dulu. Terus kedua, buang gengsi jauh-jauh lah. Anda pertama kali ngirit itu pasti teman-teman banyak yang ngata-ngatain lah, pelit apa, udahlah nggak usah dianggap lah. Kalau memang, teman-teman Anda gitu semua cuma ngajak Anda hedon-hedon terus, ya nggak ada gunanya Anda berada di circle itu. Nanti Anda saat di atas, Anda akan ketemu circle baru yang lebih positif kok. Dan yang hedon-hedon itu juga akan nempel ke Anda, tapi saat itu Anda sudah nggak mau. Nanti dan kalau Anda bandingkan, itu Anda bandingkan dengan diri Anda sendiri, jangan bandingkan dengan orang lain ya. Jadi kita bandingin dengan diri kita sendiri, "Oh minggu lalu saya seperti ini, bulan lalu seperti ini, sekarang saya jadi lebih baik." Itu sudah bagus. Kalau Anda bandingkan dengan orang lain itu nggak fair. Karena start point orang itu kan beda-beda ya. Kita start dari nol, terus ada orang start, sudah punya modal, dimodali orang tuanya 10 miliar lah. Kalau kita liatin dia terus kan stres, kita kerja emput-emputan mungkin 10, 15 tahun baru bisa punya 10 M. Nah, orang ini belum mulai aja sudah punya 10 M lah, kalau kita bandingin sama dia ya kita stres nggak sampai 5 tahun mungkin ya sudah tutup, kita sudah stres, malah ke psikolog bukan jadi buka bisnis ini. Jadi bandinginnya dengan kita sendiri, kalau kita bertambah baik tiap bulan ke bulan itu sudah cukup, sudah sangat bagus kok. Terus ya tadi saya bilang jangan mudah percaya sosmed. Sosmed itu banyak orang flexing-flexing ya. Sebetulnya flexing itu tujuannya kan jualan. Karena orang Indonesia itu paling suka lihat, oh orang cepat kaya ya. Kalau orang flexing itu kemungkinan besar ya memang dia belum kaya karena dia mau jualan gitu loh. Atau ya ada orang yang bilang cuci uang apa ya, saya nggak ngerti lah itu. Tapi ya intinya kita jangan mudah percaya sosmed. Dan orang yang dipajang di sosmed itu kan yang bagus-bagusnya saja ya. Kan jarang sekali orang jelek-jelek dipasangi semua kan ya, jarang lah. Jadi Anda bandingin dengan versi perfect-nya seseorang ya nggak fair. Ya kayak sosmed saya sendiri ya, waktu bagus-bagus ya saya pajang, waktu jelek-jelek ya saya nggak pajang lah. Saya waktu saya nge-gym, wah badannya pas bagus ya saya foto, saya pajang. Kalau pas kayak gini makan gendut ya nggak saya pajang lah. Anda kalau lihat pas bagus-bagusnya ya stres Anda gitu loh. Jadi janganlah itu dunia tipu-tipu lah, kita kan memang pasang yang bagus-bagus di situ. Terus jangan beli barang yang kamu nggak suka untuk menyenangkan orang yang kamu nggak kenal. Kan banyak nih orang, wah beli jam, tabungannya cuma berapa, dibeliin jam mahal-mahal, terus di-post, ya memang benar banyak yang komen, banyak yang like, dapat dopamin effect itu berapa sih, paling berapa jam, mentok 3 hari, seminggu. Habis gitu Anda stres, tabungan Anda habis cuma buat begituan kan nggak worth it gitu loh. Jadi ya sebagai penutup, ini saya mau kalian coba amatilah. Kalau kalian ke bank, cek nasabah-nasabah prioritas itu gimana. 90% kalau Anda masuk priority launch, itu nasabah prioritas itu bajunya biasa kok. Bahkan banyak yang luntur-luntur, kesablonannya sudah hilang-hilang sebagian, celana pendekan, bawa kantong kresek. Tapi kantong kreseknya tuh isi 500 juta loh. Terus Anda keluar priority launch ke nasabah yang biasa, wah pakaiannya rapi-rapi, jamnya bagus, sepatunya bermerek. Jadi ngerti ya maksud saya ya? Sekarang ini orang kaya itu tetap kaya dengan berpura-pura miskin, dan orang miskin itu tetap miskin dengan berpura-pura kaya.
Jadi jangan sampai kita jadi grup yang kedua. Kita kelihatannya kaya, tapi sebetulnya uangnya nggak ada. Kita pura-pura kaya itu nggak ada untungnya, malah teman-teman minta utangan, kita nggak ngutangi dibilang pelit dan lain-lain. Orang kaya itu pura-pura miskin ya karena nggak mau diutangin teman-temannya gitu loh. Jadi ya jangan sampai kita masuk ke grup yang kedua ini. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Saya Hartanto dan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Hatta tuh nih keren banget sih semuanya sebenarnya relate relate banget ya. Mungkin gak usah ditutup dulu Mas slide-nya nanti mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya. Jadi eh sebenarnya nyinggung Sharing. nyinggung Gen Z, nyinggung anak zaman sekarang banget lah ya. Karena Saya emang nggak bilang ya, Mas Rama yang bilang. dia saya bilang ya, nggak apa-apa. Karena emang bener kayak hampir nggak jangankan yang Gen Z maksudnya yang udah ya milenial ke atas aja masih kalau ngelihat sosmed tuh masih kayak mau duit cepet investasi kripto lah segala macam. Emang sih maksudnya kripto kalau lagi tinggi bisa cuman kan investasinya berapa dulu ya kan kalau misalkan ibaratnya investasi 1 juta kalau misalkan naiknya cuman berapa persen ya sama aja nggak ada bedanya cuman kebanyakan FOMO sih teman-teman, bukan teman-teman ya maksudnya anak-anak sekarang tuh gitu, nggak apa namanya nggak mikirin cash flow-nya mereka. Nah mungkin sebagai pembukaan pertanyaan sebelum teman-teman yang lain bertanya nih, nah boleh dong dari pengalaman Mas Hartanto tadi nih yang pas awal berbisnis lah awal pulang ke Indo kan tadi katanya apa namanya ditipu kemudian buka usaha. Nah yang berarti dari yang tiga itu yang dua ketipu berarti yang usahanya Mas Sartanto ini yang satu lagi nih yang itu ya. Nah itu Oh Mas bukan, Sartanto bukan, itu bukan. bisnis doang atau emang usaha itu aja. Nah terus gimana selain selain apa namanya menghemat pada saat itu apakah emang cuman penghasilannya dari yang bisnis ini doang atau gimana dari kalau pengalaman Mas Sartanto? Oke. Jadi pertama saya luruskan dulu ya. Mm-mm. Jadi setelah saya pulang Indo itu cuma saya buka satu bisnis. Hmm. Jadi saya ketipu ya itu habis semua. Kalau yang tiga bisnis tuh ya setelah saya punya uang saya coba-coba invest di bisnis orang, yaitu dua ketipu. Jadi Hmm. itu beda kasus, beda Beda kasus. kasus ya. Oke. Terus tadi apa? Dari bisnis pertama ya, kalau Anda build bisnis ya pastinya awal-awal itu kan agak susah ya, kita belum punya portfolio, belum apa ya, Mm-mm. tentunya pasti harus ngirit-ngirit. Saya itu dulu ya mulai dari rumah aja. Rumah itu pun kita nggak pakai AC, jadi komputer saya itu tiap tahun hard disk-nya mesti ganti, rusak, kepanasan atau gimana. Tapi ya kalau saya hitung-hitung daripada pakai AC listrik ya pakai kipas kan jauh ya. Saya hitung-hitung lebih 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 profit lah, lebih bisa ngirit lah. Jadi ya wis nggak apa-apa tiap tahun saya ganti hard disk, tapi listriknya bisa ngirit 1 2 tahun kan lumayan. Jadi seperti makan-makan tadi pun saya juga ngirit ya, kayak ada promo di Dikos ya mungkin kalau orang sekarang ngomong, "Wih kok pelit banget, orang kok gitu banget, merugikan orang ya." Tapi ya gimana, kita kita nggak punya uang ya, yang penting kan kita nggak nyuri gitu loh. Kayak di Dikos itu kan program promosi mereka, kita nggak nyuri ya, kita manfaatin ya memang ya memang rada kebangetan sih, tapi kan ya gimana daripada kita nanti ke depannya nggak bisa makan selama kita nggak nyuri, itu promosi loh, ya nggak masalah. Seperti kayak Gojek-Gojek itu kan mereka bakar duit ya, mereka ada tujuannya mau dapat engagement, mau dapat user lebih Mm-mm. banyak ya, kita bisa manfaatkan itu gitu loh. Jadi ya ngirit sengirit-ngiritnya dan terus terang, di awal-awal itu pun saya jadi nggak punya temen. Karena Mm-mm. ya tahulah ya dari Amerika ya walaupun beasiswa teman-teman saya sih banyak yang dibiayain, jadi kan gaya hidupnya beda ya. Jadi saya dengan pelit begitu, teman saya hilang semua, nggak ada yang mau main sama saya, tapi ya sudah gimana lagi, saya mau mau maksain bergaul dengan mereka, uang saya nggak ada gitu loh. Bukan habis ya, masa saya mau makan di luar aja ngutang kan ya gimana gitu, nanti bayarnya gimana gitu loh. Ya intinya bisnis saya harus jalan dulu, saya nggak punya teman ya sudah mau gimana lagi. Dan kalau Anda tanya orang-orang sukses yang dari nol itu kebanyakan bilang minimal 7 tahun Anda fokus di satu bisnis itu baru bisa sukses.
Jadi ya memang Anda harus ngirit-ngirit dan ya dan lain-lain lah. Nah, berarti income Mas dari itu doang, nggak Mas sambil kerja lagi atau apa gitu? Emang pure dari situ aja? Enggak, ya pure dari situ. Hmm, Saya kan sempat kerja di Amerika ya, habis hmm, pun ya masih ada sedikit-sedikit lah, tapi ya nggak hmm, bisa buat makan ngawur-ngawur. Kalau untuk hmm, makan kayak sehari 8.000 ya bisa lah. ya. Sebetulnya saya sempat ngelamar kerja dan waktu itu sempat ada tawaran lumayan sih, tapi saya pikir kan mumpung saya masih muda, waktu waktu itu masih muda ya, waktu masih muda ya saya coba bisnis dulu. Kalau gagal paling enggak saya masih bisa kerja gitu loh. Kalau saya kerja dulu terus sudah umur nanti sudah punya istri, anak itu kan ada pengeluaran yang rutin yang lebih besar. Jadi saya kalau memulai bisnis itu pasti jauh lebih susah. Jadi ya agak nekat juga waktu itu. Dan kebetulan kan kayak pembuatan software itu kan cuma perlu satu komputer ya Mas, jadi nggak Ya. perlu modal apa-apa. Jadi ya udah jalan aja dulu. Ya kebetulan software offline apalagi pada saat itu ya. Jadinya Iya masih waktu itu langka loh. Saya pameran pertama orang Indonesia tuh belum ngerti software Mas. hmm, Jadi saya nyoba waktu itu juga, ada keberuntungan juga, ada mall di Surabaya itu ndak rame, terus ada event tuh sebulan cuma bayar 200.000 itu event pameran langsung ya wis langsung uang saya walaupun terbatas ya udah pameran aja. hmm, hmm, Ya itu pertama, mulai dikenal dari situ. hmm. Jadi emang berarti artinya dari situ aja income karena emang itu resikonya tinggi juga sih kalau emang dari situ. Mungkin ada saran kali Mas. Ini teman-teman kiranya ada yang mau bertanya dulu gak? Ntar saya mulu lagi yang nanya. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya dulu gak? Jadi kalau di Impaktif ini kan rata-rata mahasiswa atau masih teman-teman yang kerja lah ya. Jadi mungkin ada saran nggak kalau misalkan ambillah ya teman-teman yang mahasiswa nih. Nah, untuk kedepannya berkarirnya oke, belum. Untuk kedepannya kira-kira misalkan kerja mereka misalnya ambil gajinya UMR, itu kira-kira bagusnya nyisihin berapa sih? Abis itu kiranya dalam berapa bulan harus kayak gimana sih? Atau dalam berapa tahun harus kayak gimana sih? Ada saran nggak kira-kira dari Mas Hartan tuh? Ya tentunya tiap orang beda-beda ya Mas ya, tapi, Ini saran aja sih. secara umum ya sedapat mungkin kita ya tadi, saving-nya apa ya, apa ya, nyimpennya sebanyak mungkin. Apalagi kalau mahasiswa kan kita tinggal biaya diri sendiri ya, kita terus terang saya makan nasi sama garam aja ya nggak apa-apa dulu gitu. Kan kita bisa ngirit banget. Jangan sampai nanti kita sudah menikah, punya anak, itu sudah nggak bisa ngirit. Kalau waktu itu ya sudah rada terlambat gitu loh. Jadi ya mumpung kalau masih mahasiswa, masih muda, kita itu bisa ngirit sengirit-ngiritnya. Bahkan ya terus terang gara-gara ngirit itu juga saya dulu itu bondot banget, ya karena namanya makanan murah ya karbo semua ya Mas ya, nasi nasi nasi, karbo. Celana saya itu pernah 44, saya gemuk sekali. Beneran, saya baru olahraga ini 2 tahun terakhir, jadi sudah lumayan lah hasilnya, lumayan saya punya waktu apa, baru mulai olahraga. Nah nanti, adik-adik di sini juga ya nggak bilang ini bener ya, tapi maksudnya kalau menurut saya, waktu Anda bisa ngirit itu ya waktu muda ini, karena Anda biayai Anda sendiri ya, kecuali ada orang tua yang perlu dibiayai apa, saya ya agak susah ya memang ya. Kalau punya saudara apa kan bisa patungan, kalau Anda tunggal, Anda jadi tulang punggung, ya intinya Anda harus seirit mungkin lah. Mungkin kalau biaya orang tua ya orang tuanya dikasih pengertian, "Loh Pa, Ma, aku cuma segini, saya rasa orang tua pastilah mau ngerti lah anaknya gaji cuma segitu, masa dihabis-habisin, saya rasa enggak lah." Dan sementara kita ngirit ini kita juga, upgrade ilmu, kita cari pekerjaan yang lebih bagus ya. Kalau kalau bisa ya sambil kerja Anda sambil kerja di perusahaan, malamnya kan, bisa Anda bisnis apa, Anda jualan online, Anda nyoba buat konten dan lain-lain, ya memang capek, tapi seharusnya zaman sekarang tuh lebih enak loh, bisa pakai internet Anda malam bisa bisnis. Kalau Benar-benar. zaman dulu saya mulai itu internet, sosial media belum terlalu ada, internet pun ya malah dulu saya sekolah itu masih dial up kalau Mas Rama tahu, Iya, iya, tahu. calling berapa menit.
teng tong teng tong. Jadi susah banget mau usaha itu ya. Saya usaha software ya gara-gara sebetulnya terpaksa, uangnya nggak ada, punya komputer satu, ya udah jalan itu aja. Kalau sekarang gampang Anda jual produk digital, Anda belajar, Anda punya pengetahuan, Anda belajar digital marketing, bisa dijual, semua bisa dijual sekarang itu. Ya Anda capek-capek, anggapannya gini lah, Anda capek dulu 5, 7 tahun, untuk 30 tahun ke depan Anda hidupnya bisa enak, kan worth it ya. Ya worth banget sih. Mhm. Ya itu sih Ya, saran dari saya ya. ya soalnya ya pengalaman saya juga sih, artinya saya baru eh, 2 tahun terakhir inilah, maksudnya lumayan lah dari segi income ya, dalam Mhm artian punya pekerjaan yang lebih baik lah daripada sebelum-sebelumnya gitu. Jadi mhm. saya tuh pernah sampai dibilang pelit juga sama mas, maksudnya dalam artian sama sama ini ya, yang di kalangan keluarga lah ya, gitulah kita sebut gitu. Mmm, Jadi lu pelit amat buat diri sendiri, nggak pernah beli apa, emang sampai baju pun gitu jarang banget yang namanya beli baju, beli apa. Sampai saya kepengen jam tangan yang cuman harganya berapa ratus aja, saya nggak beli. Kayak sebenarnya bisa beli gitu, bisa sampai mhm, tapi ya itu, saya bahkan nyisihin tabungan itu di 75% dari income yang saya punya mhm. gitu. Jadi Bagus itu, buat bagus. impaktif, jadi dari 25 itu udah eh, buat impaktif, buat kebutuhan. eh, Uh, ya alhamdulillahnya ya, syukurnya sih saya punya istri saya kerja juga, jadi oh, ya oke oke. masih bisa lah maksudnya. Jadi kasusnya dua, kalau istri saya juga cukup jadi generasi sandwich, jadi harus Mmm, menafkahi keluarganya, salah satunya jadinya seenggaknya bisa lah dia buat menopang keluarganya, saya buat menopang istri, jadi gitulah, sambil subsidi lah. Cuman alhamdulillah syukurnya gitu sih, maksudnya bisa nge apa namanya nabung di 75% dari income aja udah bagus. Dan sisanya ya sekarang bener ya, tadi produk digital tuh bisa dijual, saya bahkan ngejual produk digital juga sih sebenarnya. Cuman eh, mmm, ya itu tadi seperti Mas Hartanto bilang ya, eh, kayak kayak investasi aja, harus harus apa namanya, harus berani dulu. Kadang saya buat nge-ads aja cuman 200.000 gitu, ntar kok mmm, ROAS-nya kecil banget ya kan, ya udah oke. ntar beraniin lagi 200.000 lagi ya gitu-gitu, walaupun belum jatuhnya, belum profit lah, baru baru nutup aja lah. Cuman ya itulah, kita belajar secara praktikal jadinya. Nah, Iya, mungkin saran lagi dong dari Mas Hartanto gitu. mhm, Artinya kan ketika kita punya income lah, ambil kita punya pekerjaan nih satu gitu. Nah, mhm. bagus nggak sih kalau misalkan kita, kan tadi kan setelahnya ada tabungan, setelahnya ada investasi. Bagus nggak sih kalau misalkan investasi itu nggak kita ambil gitu. Jadi saya nggak investasi apa-apa, tapi saya nggak investasin ke bisnis-bisnis sendiri sih, justru kayak gitu. Oke. Mm-mm. Ya sebetulnya kalau uangnya bisa investasikan ke bisnis, apalagi bisnis sendiri itu jauh lebih bagus. Karena bisnis itu kan kita yang kontrol ya, Mas, ya. Mm-mm. Kalau investasi itu kan kita, invest ke orang ya. Mm-mm. Selama kita ya selama kita harus dihitung dulu lah ya, profitnya kira-kira berapa, kan kan bisa buat forecast-nya ya ini ya. Mm-mm. Kita riset-riset dulu, riset market dan lain-lain. Ya, secara umum sih kalau, uang bisa diputarkan ke bisnis itu jauh lebih baik, dan kita bisa kontrol bisnisnya, intinya ya kebocoran-kebocorannya minimum, itu memang nomor satu bisnis. Nah, investasi ini memang kalau, sudah mentok, nggak tahu bisnisnya mau di entah mau mengembangkan bisnis atau ada bisnis baru lagi, sudah mentok, uangnya sudah lebih-lebih, jadi uang nganggurnya seperti saya tadi bilang, uang dinginnya itu yang diinvestasikan. Berarti bener-bener uang yang ya kita nggak tahu lah buat nge-spend kemana lagi gitu lah ya, kalau uang investasi. Mhm mhm. Jadi Soalnya betul, sejujurnya jadi ya, saya cuman ya tadi lagi nabungnya di emas gitu, biar biar nggak inflasi kan, dalam artian mhm, nilainya tetap gitu. Jadi ya itu sekarang ya mungkin masih menjajaki di Mas Hartanto di tahun 2010-an kali ya. Masih kayak gitu. gitulah gitu, maksudnya masih tipis-tipis lah. Cuman ya ini salah satunya Tapi eh, Mas berapa tahun terakhir cuan banyak tuh Mas Rama, naik banyak banget kan? ya itu ya alhamdulillah sih mas, maksudnya dalam
Sebenarnya nih waktu COVID saya nggak punya kerjaan sama sekali. Waktu COVID tuh benar-benar Oh, wah nggak ada dah, hampir nggak punya uang sama sekali. Cuman hmm. saya di COVID itu jadi jualan apa namanya, jualan online ini, online food. Jadi saya buka Hmm. resto udon gitu. Sebenarnya sih modalnya nggak terlalu gede sih, di 500 ribuan itu cukup waktu itu. Dan alhamdulillah bisa menghidupi. Cuman kendalanya adalah yaitu ekspansinya susah karena kan kembali lagi ya, kalau mau ekspansi kan ya lumayan gitu buat ngesewa dapur segala macam ya. Akhirnya waktu 2022 punya ditawarin kerja yang lumayan bagus lah, maksudnya lumayan ya, lumayan lah gitu, daripada jualan pada saat itu yang cuma nutupin kebutuhan, ya udah saya makanya ambil ini. Jadi ya, ya patut disyukuri dah. Dan setahun kemudiannya, malah nggak setahun sih, 4 bulan 5 bulan kemudiannya ya ini Impaktif saya diriin gitu. Jadi emang buat usaha sendiri juga, tapi ya sampai sekarang emang karena mungkin niatnya jadi social enterprise, jadinya profit kagak profit profit. Ya enggak apa-apa lah, itu ikan sosial ya. Iya iya, jadi niatnya emang social enterprise, jadinya untuk profit tuh rada susah. Cuman alhamdulillahnya sejauh ini terus sih, maksudnya ada perkembangan sih mas, jadi lebih bagus lah. Seenggaknya dikenal dulu lah, awarenessnya tinggi dulu lah, walaupun karena banyak banget saingan kan untuk kelas online gini. Jadi ya udah Hmm. harus apalagi tim masih sedikit, jadi ya harus pinter-pinter. Hmm. Ya itu sih, mungkin itu pengalaman yang bisa saya bagikan juga ya, selain pengalaman Mas Hartanto. Jadi mungkin Hmm. teman-teman bisa kalau misalkan lagi kerja, bisa lah sambil dagang-dagang apa, nggak usah malu lah gitu. Kata-kata orang tuh cuman sebatas omongan aja, nggak mas? Iya benar-benar. Nanti kalau duitnya udah banyak juga nggak ada yang ngolok-ngolok kok. Kalau udah banyak gak ada yang berani ngatain. Iya, nggak ada yang berani. Minta ngutang iya. Iya, malah banyak yang mengutang tuh. Nggak ada yang mau nanya nih. Iya, dari Ilmu teman-teman ada gratis yang mau loh. nanya kira-kira nih bagusnya apa, mungkin yang lagi berkarir mungkin masih pada ini kali mas, apa namanya, karena kalau Ya mahasiswa belum kan masih belum itu ya. belum kebayang ya, apa namanya, kebanyakan di sini teman-teman mahasiswa, jadi mungkin belum kebayang karena ya fokus buat ini dulu kan, dapetin income dari pekerjaan dulu mungkin ya. Betul, betul, betul. Apa Ya, ya, pesan saya ya itu aja lah, jangan malu, jangan gengsi. Kalau mau mau kerja, mau nambah income ya ya capek-capek dulu enggak apa-apa lah, 5, 5, 7 tahun capek untuk 30, 40 tahun ke depan worth it banget kok. oke, jadi teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih, atau mau sharing pengalaman juga? Ya boleh sharing apa terserah. Oke, kayaknya nggak ada sih Mas. Mungkin Ya, oke. teman-teman ngerti lah. Mudah-mudahan teman-teman ngerti dari masa yang Mas Artanto jelasin dan pengalaman yang kita bagikan. biar biar semangat teman-teman yang lainnya. Oke, Betul. kalau gitu mungkin akan kita tutup. Terima kasih teman-teman udah ikut pada webinar hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Mas Hartanto bisa berguna buat kita semua. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa lagi. Tadi buat yang nonton di sini dan juga buat yang nonton nanti melalui media channel YouTube kita, bisa dapat ilmunya dan bisa buat kehidupan yang lagi yang lebih baik. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih banyak Mas Hartanto atas webinarnya pada hari ini. Sampai bertemu lagi di project-project selanjutnya, Mas. Oke, Oke. terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman semua, Mas Hartanto.